Kebanyakan orang berpikir bahwa untuk jadi pemikir atau pembuat yang original adalah yang bisa menciptakan sesuatu yang baru. Atau istilah bahasa Inggrisnya yaitu inventions. Sehingga mereka bisa merasa diri mereka lebih jago atau lebih ahli dalam bidang yang mereka tekuni. Nah, saya mau buka video ini dari cerita Wright bersaudara. Mungkin ada beberapa dari kamu yang udah tahu tentang cerita ini, yang kita kenal sebagai penemu pesawat pertama kali. Tapi jauh sebelum Wright bersaudara membahas tentang hal ini, udah ada banyak dan beberapa orang-orang lain yang berandai-andai dengan konsep penerbangan. Di abad 15, Leonardo da Vinci pernah menggambar sketsa mesin terbang kayak gini. Lalu, di abad 19, ada Otto Lilienthal menerbangkan gliders. Ini tuh bentuknya kayak para layang gitu. Terus dilanjutkan oleh Samuel Langley yang bereksperimen dengan model yang lebih bertenaga. Dan Wright bersaudara mempelajari semua usaha ini dengan benar-benar seksama banget lah. Mereka belajar dari kegagalan dan keberhasilan yang udah dilakukan orang lain. Bahkan ini berawal dari tempat yang tidak terduga, yaitu toko mereka sendiri. Toko sepeda yang ya mereka miliki bersama dengan keluarganya. Nah, dari hal yang sederhana ini, mereka belajar tentang dua hal ini. Yang pertama adalah tentang keseimbangan, yang kedua adalah tentang kendali. Alih-alih jadi the original makers, alias orang yang bisa menciptakan sesuatu yang baru, Wright bersaudara menjadi seorang the synthesizer. Atau sebenarnya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia agak aneh ya, penyinthesizer. Susah lah. Tapi saya mau artikan secara lebih gampangnya yaitu sebagai suatu skill untuk menggabungkan satu hal dengan satu hal lainnya. Jadi untuk mengkombinasikan. Nah, ini kita sebut sebagai the synthesizer. Wright bersaudara menggabungkan pengetahuan mereka tentang gliders dan aerodinamik dengan hal lain seperti sistem kendali dan tenaga penggerak sekaligus dengan pemikiran mereka sendiri. Dan terobosan mereka yang paling diingat adalah three-axis control system. Ini tuh dimana ketika suatu pesawat terbang, ada pilot yang bisa mengendalikan. Dan dari penemuan ini, itu yang salah satu yang bersejarah banget lah. Yang orang-orang tuh ingat sama Wright bersaudara ya karena penemuannya yang satu ini. Sintesisnya yang satu ini, yaitu three-axis control system. Coba bayangkan, kita sekarang ini bisa naik pesawat, bisa berpindah dari negara satu ke negara yang lain, kita bisa melihat budaya-budaya setiap negara ini, ya awalnya dari pesawat rosok yang mereka buat di awal, become the synthesizer. Cerita Wright bersaudara ini sebenarnya bisa kamu temukan banyak di internet ya. Dan ini tuh ringkasannya aja yang bisa saya jelaskan. Kamu bisa mencarinya lebih jauh lagi di internet, banyak banget. Tapi di sini saya mau ngambil sudut pandang yang sedikit berbeda. Sebagian besar dari kreator mendambakan kontennya bisa original, baru. Kalau kata orang, fresh from the oven. Padahal semakin dipikirin, gak ada sesuatu yang original di dunia ini. Semua hanya penggabungan atau koneksi dari beberapa hal hingga menciptakan sesuatu yang baru, gak yang mak jegagi muncul gitu aja. Ada beberapa orang, atau mungkin sebagian besar dari orang-orang, itu pengennya gak ada orang yang melakukan sebelum dia lakukan dulu. Sehingga dia tuh pengen menjadi orang yang, akulah orang yang pertama dan satu-satunya. Di kasus yang pernah saya alami, saya tuh bisa dibilang sebagai salah satu pionir kreator yang membahas tentang CapCut dalam banget, secara detail banget. Itu mungkin sekitar tahun 2022-an lah. Dimana pembahasannya ya seputar fitur, cara penggunaannya, cara memaksimalkannya, dan menghubungkannya dengan study case nyata yang dilakukan, yang dipraktekkan oleh kreator-kreator. Nah, saya bahas tentang hal itu. Kenapa saya bilang saya sebagai pionir? Pertama, karena follower saya naiknya tuh signifikan banget lah. Sampai 100.000 dalam waktu 5 bulan. Dengan pembahasan topik seputar ya CapCut tadi, tutorial CapCut, tutorial editing video. Kedua,
saya dilirik CapCut dari pihak CapCut-nya sampai tercipta video ini nih, ketiga. Bahkan kagetnya ketika saya lagi berjalan di suatu mall dan ketemu sama salah satu guru online saya, mentor online saya yaitu Pak GM Susanto, dia tahu saya sebagai orang yang CapCut, tutorial CapCut itu adalah hal yang bagi saya tuh membanggakan sekaligus menyenangkan banget. Ada orang besar, dia tahu saya karena saya membahas tutorial tentang CapCut. Siapa yang nggak bangga sih? Selanjutnya, keempat, uang besar saya yang saya dapetin dari dunia online, dunia digital, adalah dari jualan kelas video editing dengan menggunakan CapCut. Tapi, apakah saya muncul begitu saja menjadi The Original Makers? Tentu saja tidak. Saya bukan penemu CapCut, saya juga bukan satu-satunya yang membahas hal itu. Disinilah saatnya untuk menjadi The Synthesizer. Saya menggabungkan beberapa hal untuk bisa menemukan sesuatu yang baru. Alatnya udah ada, CapCut. Materinya sudah pernah ada yang bahas. Tinggal tugas kita memberikan suatu perspektif baru dari pengalaman yang pernah kita alami, yang pernah kita hadapi. Dan hal-hal inilah yang bisa bikin kita sebagai kreator bisa menonjol di antara persaingan yang lain. Kayak cerita Wright bersaudara tadi yang bikin 3-axis control system yang bikin mereka tuh jadi terkenal dengan penemuan itu. Dan sekarang misi saya adalah untuk bisa menjadi The Synthesizer, terutama dalam bidang writing dan content creating yang dipadukan dengan tools yang relevan. Sehingga momentum ini bisa dimanfaatkan untuk saya menjadi pionir lagi. Dan ini saya lakukan dengan bantuan tools Cortex. Nah, tools ini tuh yang akan membantu kreator untuk bisa menulis dengan lebih efektif, efisien, dan effortless. Kenapa menulis? Saya akan bahas lebih lanjut di video-video selanjutnya. Tapi intinya, menulis adalah landasan dari segala konten di dunia ini, di alam semesta ini. Kamu kalau mau bikin reels yang bagus, skrip yang bagus, harus ada tulisan yang terstruktur. Kamu kalau mau bikin video panjang kayak gini, harus juga punya outline yang teratur. Pembukanya apa, isinya apa, penutupnya apa. Jadi, semua hal bermula dari penulisan. Makanya, saya pengen menjadikan satu tools yang masih belum banyak orang tahu, tapi powerful banget, yaitu Cortex, sebagai dasar orang untuk bisa menulis konten lebih baik, membuat konten dengan lebih baik. But, there's nothing new under the sun. Sebenarnya video ini udah cukup mewakili pemikiran saya yang udah saya tulis dan saya bagikan lewat video ini. Tapi, ternyata saya menemukan kontranya. Saya menemukan antitesisnya. Jadi ada tadi kan bagian pro-nya, nah ini sekarang bagian kontranya untuk menyerang si argumen pro ini. Banyak orang menggunakan pepatah "There's nothing new under the sun" sebagai tameng mereka untuk nggak bisa atau nggak mau jadi yang berbeda dari apa yang sudah beredar sekarang. Pemikirannya biasanya kayak gini nih, ya udah toh, kalau emang di dunia ini nggak ada suatu hal yang benar-benar baru, buat apa kita mencoba menemukannya? Buat apa kita mencoba untuk menjadi The Synthesizer? Seperti yang Mas bilang, seperti yang saya bilang. Kenapa? Kan ya percuma kan? Dan pemikiran ini akan membawa ke pemikiran yang lebih jauh lagi. Pengikut konsep ini merasa tidak perlu untuk menjadi diri sendiri. Lebih baik mereka menyembunyikan keasliannya, biar mereka tuh bisa diterima di khalayak ramai, bisa diterima di kehidupan sosial, bisa diterima di masyarakat. Dan dalam kaitannya sebagai kreator, mereka tuh hanya sibuk scrolling untuk riset konten, tapi mereka nggak melakukan apa-apa. Dan perlahan itu yang membunuh kreativitas seorang kreator. Yang pertama, itu hanya akan menimbulkan insecurity, rasa tidak pede dengan apa yang dilakukan. Yang kedua, ketidakpernahpuasan dengan apa yang dijalani. Dan yang ketiga, bahkan untuk berani berpikir saja takut. Dan jika itu ditarik lebih jauh lagi, itu akan membawa ke pemikiran bahwa seorang manusia tuh nggak bisa menjadi pribadi yang bebas. Dia terpenjara dalam mentalnya sendiri. Tapi ini akan sesuai dengan sesi terakhir video ini. Bagaimana untuk menjadi The Synthesizer
untuk punya pemikiran yang lebih jernih, pemikiran yang lebih clear, dan menjadi out of the box. Embrace skepticism and question everything. The most powerful intellectual skill is deciding what to believe. Most people outsource this to society, media, or the past. True freedom is questioning everything and reasoning from first principle. Naval Ravikant. Original yang sebenar-benarnya adalah ketika kita mempertanyakan kepercayaan kita terhadap suatu hal, bahkan dengan hal-hal yang kita percaya sekarang ini. Karena ketika kita punya sifat ini, kita tuh lebih siap untuk menerima hal-hal baru. Kita siap untuk menciptakan dan menerima sesuatu yang fresh. Ini persis ya seperti yang udah saya lakukan di video ini. Dan kalau saya coba rekap, begini nih. Pertama, saya memulai video ini tentang cerita Wright bersaudara yang ternyata bukan 100% the original makers. Melainkan mereka adalah the synthesizer yang menggabungkan beberapa hal sehingga menciptakan suatu karya. Kedua, lalu saya mulai mempertanyakan, kalau begitu, kenapa harus mengejar menjadi seorang yang original atau seorang yang the synthesizer? Takutnya malah gak ada yang bisa menerima diriku karena berbeda ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sifat atau sikap ini penting juga dalam kaitannya kita sebagai kreator maupun kita sebagai audiens, sebagai penikmat konten. Sehingga kita tidak mudah untuk menerima suatu informasi atau suatu hal dengan mentah-mentah langsung. Kita mulai mempertanyakan bagaimanakah kebenarannya, bagaimana hal itu bisa terjadi, bagaimana dia bisa menjadi A atau B atau C atau bahkan D. Tapi mungkin muncul pertanyaan lanjutannya lagi nih. Gimana jika menjadi skeptis ini atau mempertanyakan segala hal malah mengantar kita ke overthinking yang nggak berujung? Saya paham banget kenapa ini akan jadi pertanyaan lanjutan. Karena saya sendiri sebagai overthinker akan punya pertanyaan yang sama. Pertanyaan ini tidak bisa dihindarkan sama sekali. Karena kalau kita malah semakin masuk ke jurang yang lebih dalam tentang skeptis ini, kita ya semakin larut dalam overthinking pikiran kita sendiri. Nah, untuk menjawabnya, saya akan lebih suka menggunakan metode ini. Pertama, define your goal. Sebelum mulai, cari tahu dulu, goal apa yang pengen dicapai. Apakah kamu bertanya-tanya untuk membuat suatu keputusan? Atau memahami sesuatu lebih baik lagi? Atau bahkan untuk menyelesaikan satu permasalahan. Kamu harus fokus sama goalmu itu dulu. Kedua, use the 5 whys technique. Pertanyakan why atau mengapa maksimal sampai 5 kali untuk mendapatkan akar dari isu yang kamu pertanyakan. Ini akan membantumu untuk bisa menggali lebih dalam, tapi nggak sampai keterlaluan, nggak berlebihan. Contoh, kamu nih lagi skeptis sama suatu pekerjaan yang sedang kamu kerjakan. Maka cobalah pertanyakan hal ini. Pertama, mengapa saya nggak yakin sama proyek yang sedang saya kerjakan ini? Mungkin kamu khawatir bahwa itu nggak akan berhasil. Kedua, emang mengapa itu bisa menjadi nggak berhasil? Itu ya mungkin karena saya tidak memahami sepenuhnya tentang pekerjaan yang sedang dijalani ini. Dan kamu bisa meneruskan untuk bertanya hal itu sampai 5 kali. Sampai kamu bisa menemukan setidaknya ada jawaban yang pas atau jawaban yang sesuai. Ini untuk menghindari kamu untuk masuk ke jurang yang lebih dalam. Jadi 5 kali aja udah cukup. Lalu yang ketiga, time box your thinking time. Tetapkan batas waktu. Semisal kamu pengen belajar atau mempertanyakan suatu hal tuh dalam waktu 30 menit. Dan kalau waktu itu udah berakhir, udah selesai, ya udah kamu move on, kamu kembali lagi ke mode defaultmu atau mencari dan move on ke hal yang kamu pengen tahu lagi. Jadi kamu nggak terkungkung dalam satu isu yang kamu pelajari terus kamu pertanyakan terus, jangan, karena nanti akan membawamu ke dalam efek overthinking. Jadi batasi waktu berpikirmu. Nah, sekarang kita masuk ke fase final, sesi final, yaitu how to be an original thinker. 1. Belajar lebih luas dan mendalam. Apa aja yang perlu dilakukan? Kamu bisa explore di bidang-bidang di luar bidang yang kamu tekuni sekarang ini. Baca, tonton, atau riset topik-topik di luar zona nyamanmu. Karena itu akan memunculkan ide-ide yang baru lagi.
ide-ide yang beragam. Terus, kenapa kok hal itu tuh bisa berhasil, bisa bagus? Kenapa? Seperti yang udah kita pelajari tadi ya, Wright bersaudara tuh belajar awalnya tuh banget dari mengamati bagaimana sih burung itu bisa terbang. Terus mereka juga belajar cara kerja gliders atau yang para layang tadi, dan cara kerja sepeda itu bisa bergerak, bisa dikendalikan, bisa dikayuh. Nah, sumber-sumber berbeda ini, tadi ya, sepeda, gliders, atau burung sekalipun, jika kita sambungkan, itu bisa menciptakan suatu ide yang baru, suatu ide yang lebih brilian. Karena kita mulai dari berpikir dari keluar dari zona nyaman yang kita hadapi sekarang ini, kita miliki sekarang ini. Contohnya, kalau kamu seorang desainer, kamu juga bisa belajar tentang arsitektur. Ataupun ya hal-hal seputar biologi gitu juga boleh banget. Karena itu bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kamu. 2. Identifikasi masalah. Apa yang perlu dilakukan? Kamu bisa mencari tahu apa yang hilang, atau yang rusak, atau yang ada kekurangan di bidang yang kamu tekuni sekarang. Tanyakan pada dirimu sendiri. Apa sih yang bikin orang tuh gampang frustrasi? Apa yang bikin orang tuh gampang stres? Terus apa yang membuat suatu pekerjaan ini tuh bisa gagal tuh sebenarnya apa sih? Kita jadi mencari tahu dulu, mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Ingat ya, mengidentifikasi. Bukan nyari-nyari masalah yang belum ada. Emangnya ada apa nih di poin kedua ini? Kenapa itu bisa berhasil? Kenapa itu bisa bekerja dengan baik? Itu karena seperti cerita Wright bersaudara tadi, mereka melihat kosongnya, kekurangannya suatu penerbangan, suatu objek atau teori penerbangan yang udah ada, tapi masih kurang nih, yaitu tentang kendali dan keseimbangan. Seperti yang mereka pelajari ketika ada di toko mereka sendiri, yaitu toko sepeda. Jadi mereka tahu nih, oh ternyata masalah penerbangan tuh di bidang kendali dan keseimbangan. Dan bukan hanya mementingkan, yuk kalau mau bikin pesawat tuh harus punya tenaga yang besar, tenaga yang gede banget. Ternyata enggak. Contohnya kalau kamu seorang penulis, seorang writer, coba cari style storytelling atau topik yang sebelumnya tuh belum pernah dieksplorasi sama sekali. Atau dieksplorasi pun ya masih sedikit yang membahas tentang hal itu. 3. Bereksperimen dan mengulangi atau iterasi. Apa yang perlu kamu lakukan di step ketiga ini? Yaitu kamu perlu tes idemu melalui project-project kecil. Jangan menunggu untuk jadi sempurna ya, tapi kamu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah ada, yang pernah kamu alami, yang pernah muncul. Dan sehingga kamu bisa benerin dalam prosesnya itu. Terus kenapa di step ketiga ini bisa dikatakan berhasil, bisa dikatakan works, yaitu karena sesuai dengan cerita Wright bersaudara tadi, saya balik lagi ya. Wright bersaudara membangun banyak gliders dan mengetesnya sebelum benar-benar sukses menciptakan yang beneran pada tahun 1903. Contohnya kalau kamu suka coding atau pemrograman, kamu bisa rilis dulu versi kecilnya ya, versi singkatnya ke publik, dan kamu minta pendapat ke mereka, kamu minta feedback ke mereka, sehingga dalam prosesnya tuh kamu bisa membenarkannya. Dalam prosesnya kamu bisa mengevaluasi dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang sempurna. 4. Tambahkan perspektifmu sendiri. Apa yang perlu dilakukan dalam step ini? Yaitu gunakan pengalaman personalmu atau skillmu atau stylemu sendiri untuk mengubahnya menjadi kombinasi yang hanya kamu yang bisa membuatnya. Kenapa hal ini bisa berhasil? Seperti, ya baik lagi ya, tentang cerita Wright bersaudara. Wright bersaudara menambahkan perspektif baru dari diri mereka sendiri, yaitu 3-axis control system. Yang ini bisa membuat mereka tuh menjadi pribadi yang spesial. Karena mereka mencoba untuk menambahkan perspektif mereka sendiri, yaitu tentang kendali dan keseimbangan. Contohnya studi kasus nyatanya adalah semisal kamu adalah seorang kreator. Kamu bisa menambahkan perspektif filosofismu, seorang filsufmu, untuk bisa menjadi berbeda di antara kreator-kreator lain. 5. Bagikan kerjaanmu. Ini adalah step yang terakhir banget, dan apa yang perlu dilakukan, yaitu adalah kamu bisa mendokumentasikan perjalananmu. Document, don't create. Ini adalah salah satu quote yang saya suka dari Gary V, di mana kita harus sebaiknya mendokumentasikan perjalanan hidup kita lewat konten. Karena itu akan
menjadikan diri kita sebagai leverage di bidang media ini. Jadi, document, don't create. Kenapa itu bisa berhasil? Karena dari cerita Wright bersaudara tadi, mereka mematenkan dan membagikan temuan mereka. Sehingga bidang penerbangan menjadi bidang yang sekarang tuh bisa dibilang diperhitungkan lah. Dulu, ya kalau dulu apa sih? Orang tuh masih taunya lihat, wah itu barang rosok doang gitu. Dan contohnya adalah, kau bisa posting karyamu sendiri lewat dunia online, dan kamu bisa melihat dulu bagaimana sih orang itu merespon dengan karya yang udah kamu buat tadi, sehingga kamu bisa mengembangkan karyamu itu di karya-karya selanjutnya supaya menjadi lebih baik lagi dong. Nah, kita udah masuk ke penutup. Belajar dari cerita Wright bersaudara tadi, mereka tuh bukan orang yang 100% the original makers. Mereka adalah the synthesizer. Mereka menggabungkan beberapa hal yang mereka pelajari untuk menjadi satu hal baru yang ini bisa diperhitungkan dalam dunia penerbangan. Dan kita sebagai kreator harus memiliki pemikiran yang seperti ini agar bisa dikenal dan bisa menjadi pembeda dari lautan kreator yang banyak banget pasti kreator-kreator di luaran sana. Oke, segitu dulu video kali ini, konten kali ini. Kalau kamu merasa konten ini menarik dan layak untuk dibagikan, silahkan share aja konten ini. Dan kalau kamu mau tahu lebih dalam lagi tentang saya, tentang program-program saya, tentang newsletter dan tulisan saya, sosial media dan yang lain, bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di konten selanjutnya.